Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah, Kutukan di Pulau Keramat. Di sebuah desa nelayan yang tenang, ada sebuah legenda menyeramkan tentang Pulau Keramat. Sebuah pulau kecil yang terletak di tengah lautan. Tidak ada yang berani mendekati pulau itu, apalagi menginjakkan kaki di sana. Warga desa percaya bahwa pulau itu dihuni oleh roh-roh gentayangan yang penuh dendam. Konon di masa lampau, pulau itu menjadi tempat pengasingan bagi orang-orang yang dianggap berkhianat kepada kerajaan. Mereka dilempar ke sana tanpa makanan atau minuman. Mereka saling bertikai untuk bertahan hidup hingga akhirnya mati kelaparan atau terbunuh oleh sesama. Derita mereka diyakini menciptakan dendam yang melingkupi pulau tersebut. Meski warga desa menanamkan rasa takut akan pulau itu, legenda ini justru menarik perhatian sekumpulan pemuda dari kota. Faiza, Rian, Ima, dan Sigit. Mereka adalah pemburu petualangan yang gemar menjelajahi tempat-tempat misterius. Ketika mendengar cerita tentang Pulau Ijen, mereka langsung merencanakan ekspedisi untuk membuktikan kebenaran kisah tersebut. Di pagi hari yang cerah, keempat pemuda itu menyewa perahu milik Pak Yudi, seorang nelayan tua yang mengenal laut di sekitar desa dengan baik. Saat mereka mengutarakan niatnya, Pak Yudi memperingatkan mereka dengan nada serius. Pulau itu bukan tempat untuk manusia. Banyak yang pergi ke sana dan tidak pernah kembali. Jika kalian tetap ingin pergi, jangan lama-lama di sana. Kembalilah sebelum malam tiba. Ujar Pak Yudi dengan nada berat. Keempat pemuda itu hanya tertawa. Mereka menganggap Pak Yudi hanya mencoba menakut-nakuti mereka. Setelah perjalanan selama 3 jam, mereka akhirnya tiba di pulau tersebut. Dari kejauhan, Pulau Ijen tampak seperti gundukan hijau yang tenang. Namun saat mereka melangkah ke daratan, suasana berubah. Udara di sana terasa dingin, meskipun matahari masih bersinar. Tidak ada suara burung atau hewan lain, hanya keheningan yang menekan telinga. Di tengah pulau, mereka menemukan reruntuhan bangunan tua, sisa-sisa penjara tempat orang-orang dahulu diasingkan. Ketika menjelajahi reruntuhan, Ima menemukan sebuah ruangan dengan coretan di dinding. Seperti kata-kata, "Tolong," dan "Kami mati di sini." Tertulis dengan kuku yang begitu tajam. Rian mencoba menghibur Ima, tetapi ia juga mulai merasakan ada kejanggalan. "Ayo keluar dari sini," kata Ima dengan gemetar. Namun Sigit yang paling pemberani justru ketawa. "Kalian takut hanya karena dinding tua. Ayo, kita cari lebih dalam. Mungkin ada sesuatu yang menarik." Mereka terus berjalan hingga tiba di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pepohonan tua. Faiza yang membawa kamera mencoba mengambil video, tetapi kameranya tiba-tiba mati meski baterainya baru saja diganti. "Ini mulai tidak masuk akal," kata Faiza. Saat sore menjelang, mereka memutuskan untuk berkemah di dekat pantai. Angin dingin tertiup kencang, dan suara ombak terdengar seperti bisikan. Ketika malam tiba, kejanggalan semakin terasa. Di sekitar tengah malam,
Rian yang sedang berjaga mendengar suara langkah kaki di luar tenda. Ia mengintip keluar dan melihat seorang wanita berambut panjang berdiri di tepi hutan, memandang ke arah mereka dengan wajahnya yang pucat dan matanya yang tidak memiliki bola mata, hanya kosong. Rian menjerit, membangunkan yang lain. Saat mereka semua keluar dari tenda, wanita itu menghilang, tetapi jejak kaki basah terlihat menuju ke laut. Ini tidak benar, kita harus pergi sekarang, kata Rian dengan suara gemetar. Sigit yang merasa terganggu dengan ketakutan mereka malah menantang. Ini hanya imajinasi kalian, jangan jadi pengecut. Namun tidak lama setelah itu, Sigit sendiri mulai mendengar bisikan memanggil namanya dari arah reruntuhan. Ia mencoba mencari sumber suara, tetapi tidak kembali. Ketika Rian dan yang lain mencarinya, mereka hanya menemukan tas dan senter Sigit di dekat sebuah pohon tua. Di sekitarnya ada lingkaran tanah yang hangus, seolah-olah sesuatu telah terbakar di sana. Malam terakhir di pulau. Ketika mereka kembali ke pantai, suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah. Suara langkah kaki berat, tawa menyeramkan, dan jeritan terdengar semakin dekat. Di tengah kepanikan, mereka melihat bayangan-bayangan hitam bergerak di antara pepohonan. Mereka mencoba menyalakan perahu untuk pergi, tetapi perahu itu tidak mau menyala. Tiba-tiba dari arah laut muncul sosok putih yang melayang di atas air, menatap mereka dengan senyuman yang mengerikan. Sosok itu perlahan berubah menjadi wajah Sigit, tetapi matanya putih sepenuhnya. Faiza berteriak histeris dan pingsan. Rian dan Ima akhirnya berhasil menghidupkan mesin perahu, dan mereka segera meninggalkan pulau itu. Dari kejauhan, mereka melihat sosok-sosok putih berdiri di pantai, melambaikan tangan seolah-olah mengundang mereka untuk kembali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.